Ketika sebuah slide yang memenuhi syarat diproduksi oleh kami, saya merasa tanggung jawab yang besar melihat kualitas produksi yang terus meningkat setiap hari dan semangat kerja dari anggota tim membuat saya merasa sangat bangga. Johnny berasal dari kota Payakumbuh di bagian tengah Pulau Sumatera dan merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dia mengetahui bahwa ada kawasan pengembangan sumber daya nikel di Morowali yang sedang giat merekrut tenaga kerja. Dia yakin bahwa itulah tempat yang ingin dia tuju. Karena keunggulannya dalam berbahasa, Johnny berhasil mendapatkan posisi sebagai koordinator di Departemen Stainless Steel GCNS di kawasan Imit. Pada awalnya, Johnny terutama bertanggung jawab sebagai penerjemah di lokasi kerja. Meskipun dia bisa berbahasa Mandarin, dia tidak mengerti istilah teknis dalam proses produksi di lapangan. Hingga kini, dia masih ingat dengan jelas saat pertama kali memasuki divisi casting. Saya dengan jelas ingat pertama kali memasuki divisi stainless steel, suhu dalam tungku lebih dari 1600 derajat Celcius dan suhu di lokasi produksi mencapai lebih dari 60 derajat Celcius dengan keringat para pekerja menetes dari dahi ke pakaian mereka untuk mempelajari teknologi dengan baik. Pertama, harus tahan banting, dan kedua, harus mau belajar. Koordinator adalah jembatan antara rekan-rekan kerja Tiongkok dan Indonesia. Dahulu, teknisi semuanya adalah rekan kerja dari Tiongkok. Untuk menyampaikan instruksi kerja dan teknis produksi dengan lebih baik kepada rekan kerja Indonesia, diperlukan bantuan koordinator sebagai penerjemah. Untuk dapat menerjemahkan dengan akurat dan menyampaikan proses produksi, penguasaan teknik produksi sangat diperlukan. Maka dari itu, setiap pagi dia menjadi orang pertama yang masuk ke divisi, dan malam hari di mes, dia mengulang membaca buku panduan tugas dan buku keselamatan, menandai bagian yang tidak dimengerti, dan bertanya kepada rekan kerja keesokan harinya. Pendidikan saya tidak tinggi, hanya lulusan SMA. Ditambah lagi, saya tidak memiliki pengalaman kerja dalam peleburan. Saya harus terus belajar agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Saya sangat beruntung karena bertemu dengan banyak rekan kerja yang baik hati yang telah mengajari saya banyak hal. Suhu di dalam tungku baja sangat tinggi, tetapi Johnny tetap tanpa ragu bekerja di area kerja bersuhu tinggi tanpa mengeluh atau merasa lelah. Meskipun setiap hari setelah selesai bekerja, Johnny selalu berkeringat deras hingga pakaiannya basah kuyup. Melihat baja tahan karat yang terbentuk dengan sempurna membuatnya merasa senang dan yakin bahwa usahanya tidak sia-sia. Dalam rapat sebelum kerja setiap hari, saya selalu berbincang dan berinteraksi dengan semua orang untuk membuat mereka rileks, memastikan setiap orang tetap fokus dan tidak terganggu sehingga dapat bekerja dalam kondisi terbaik. Untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan Tiongkok dan Indo, Departemen Stainless Steel mengadakan beberapa kegiatan pelatihan bahasa, dan saya beruntung menjadi salah satu pengajar agar mereka merasa bahwa belajar bahasa tidak membosankan dan melelahkan. Saya akan mengajar mereka dengan cara unik dan menyenangkan, serta dengan sabar menjawab pertanyaan rekan-rekan setelah kelas. Seberapa besar usaha yang ditanam, sebesar itulah hasil yang dipanen. Johnny dengan keahlian kerja yang luar biasa dan berhasil melewati serangkaian ujian teori dan penilaian kemampuan, ia naik jabatan menjadi wakil supervisor di divisi. Prestasinya bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari tuntutan ketat, belajar sungguh-sungguh, dan kerja kerasnya. Ketika berbicara tentang rencana ke depan, ia mengatakan bahwa dia tidak boleh lengah di tempat kerja. Dia perlu belajar lebih banyak pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam pekerjaan mendatang, ia mengatakan bahwa ia akan terus bertanggung jawab dan belajar tanpa henti di ruang koran.
memberikan kontribusi pada departemen serta perusahaan. Dia juga akan mewujudkan impian masa mudanya dan nilai sosialisasinya.